Ya, kali ini saya akan membahas skripsi berjudul pengaruh promosi dan harga terhadap perilaku. Apakah, ini kayaknya salah ini, perilaku atau perilaku. Nah, ini kamu lihat lagi nanti macam mana tulisannya yang bagusnya ya. Perilaku impulse buying pada marketplace Shopee. Nah, kita lihat dulu apa saja yang sudah ditulisnya. Nah, ini tadi lokasinya di prodi atau jurusan atau di mana? Di studi manajemen bisnis. Ya, oke. Kita lihat di sini. Internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Lebih lanjut, presentasi penduduk Indonesia. Nah, ini perbaiki dulu bahasanya ya. Ini bahasa Indonesia. Karya ilmiah itu adalah bahasa Indonesia yang baku, yang dipakai, yang dimana polanya subjek ditambah predikat ditambah dengan objek ditambah dengan keterangan ya. Nah, kata-kata lebih lanjut ini bukan bahasa Indonesia bagus, bukan salah, tetapi tidak tepat untuk ditempatkan dalam penulisan karya ilmiah ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini hot suit. Ini kalau memang tulis miring ya kalau bahasa asing. Nah, ini juga hal ini cukup wajar sebab selain menjadi sarana praktis, coba gunakan bahasa baku dan formal ya. Oke. Kehadiran e-commerce. E-commerce, customer to customer. Shopee, Tokopedia, April, Juni. Ya, oke. Ya, bagus. Layanan Shopee. Ya, oke. Bagaimana pengaruh promosi terhadap perilaku, harga, pengaruh. Jadi di sini hanya promosi dan harga. Nah, satu lagi ya, biasakan membatasi penelitian karena kalau namanya penelitian sosial, waktu bisa berbeda, memberikan hasil yang berbeda. Sebutkan di sini tahun dilakukan pada tahun 2021. Tujuan penulisan, manfaat, sistematika, bab 2, kajian pustaka, nah ini kalau kita membuat tabel, ini boleh kontennya ini dibuat jadi 10
ya, jadi dia nggak banyak tebal-tebal kayak gini ya. Ini konten tabel atau isi tabel menurut panduan itu boleh dikecilkan hingga 10. Nah, jadi dia tidak perlu pindah-pindah halaman. Sumber ini ya, sumber bukan data diolah ya. Sebut saja berbagai situs internet, karena kan kamu yang mengapakan ini, mengambilnya dari internet ya. Nah, ya tahun 2021. Nah, landasan teori promosi. Indikator promosi. Oke, kita lihat lagi. Strategi promosi harga. Ini indikator harga. Peranan harga. Tujuan penetapan harga. Untuk produk. Faktor-faktor penetapan harga. Strategi impulse buying. Jenis impulse buying, pure, reminder, suggestion, planned, spontan, beli sekarang. Oke. Kerangka konseptual. Aduh, nggak nampak ya, tapi ya biasanya udah benar gitu. Promosi berpengaruh, tidak berpengaruh. Oke. Iya. Bab 3. Tempat dan waktu. Variabel. Nah, ini juga supaya jangan terlalu besar, pembuatan tabel khususnya untuk isi itu diperbolehkan diperkecil menjadi 10 angka ya. Jadi kita kecilkan 10. Nah, ini dia diperbolehkan ya, baca buku panduannya. Jadi dia tidak begitu panjang. Asumsi klasik, heteroskedastisitas, linear berganda, uji hipotesis, uji simultan. Oke. Nah, saran saya terakhir, kalau bisa ini permasalahan penelitian ini tidak usah bagaimana, cukup apakah, itu saja. Karena kenapa, mana dia tadi ya, sebentar saya buka. Nah, ini kenapa, bagaimanakah, tidak perlu bagaimana, cukup apa
apakah terdapat pengaruh promosi terhadap perilaku impulse buying? Ya, bagaimanakah pengaruh apa pengaruh promosi terhadap perilaku impulse buying? Apa pengaruh, bagaimana, kenapa? Karena ya biasanya kalau kita menanyakan bagaimana itu cenderung kepada kualitatif ya. Kalau di kuantitatif itu adalah pasti atau exact. Jadi walaupun dibuat pertanyaan apa pengaruh, apakah terdapat pengaruh, nah, seperti ini ya, bukan maksudnya kita seperti belajar bahasa. Kalau ditanya apakah, jawabnya ya atau tidak. Tidak, maksudnya kita ingin mempertegas. Kenapa seperti itu? Contoh ya, hasil dari olah data kita di SPSS itu sudah menunjukkan semua gitu. Karena contohnya ini saya buat ya, biar saya cari. Nah, ini saya buatkan contoh. Dari menyatakan ya atau tidak, walaupun apakah ditanya ya atau tidak, itu sudah dijelaskan ya. Dijelaskan semuanya dari hasil penelitian kuantitatif tersebut. Tidak perlu bagaimana, bukan berarti di sini pelajaran bahasa Indonesia. Menurut saya ya, karena kalau bagaimana justru cenderung orang menganggap ini adalah penelitian kualitatif ya. Nah, ini agak lambat laptopnya, nggak terbuka-buka ya. Sebentar saya apakan dulu, tidak terbuka dia foldernya. Nah, ini coba saya buka ya, saya tunjukkan kita ini ini coba kita tunjukkan ya, yang ada nah, hasil dari olah data, walaupun kamu ditanyakan apakah ataupun itu menggunakan pertanyaan apakah. Lihat ya, ini saya buka ini kita lihat multiple regression. Saya coba lihat ya di sini biar kamu mengetahui, walaupun kita bilang apakah atau apa, itu dia tetap menjelaskan hasilnya. Itu tidak ada yang satu, hasilnya semua lengkap di situ, tinggal kamu menuliskan apa hasilnya ya. Nah, kita lihat di sini dulu di data ini. Nah, ini ya, saya buka SPSS-nya biar saya tunjukkan gitu, bahwa semua yang kita masukkan itu tidak perlu kita tanyakan apakah ya. Nah, ini dia datanya, coba dilihat ya. Ini coba satisfaction, important, advance, express. Ini berarti kita anggap pengaruh importance, advance, dan express terhadap satisfaction, 3 variabel. Nah, ini saya bikin regresi. Nah, satisfaction itu dependent, important, advance, express merupakan independent. Nah, kita lihat ya. Nah, kita buka statistiknya, deskriptif, culinary, Durbin Watson. Oke, kita continue. Plotnya kita bikin. Nah, ini histogram normal probability, kita bikin aja semua, namanya hanya latihan.
Ya, kita oke kan ya. Nah, inilah hasilnya. Dan ini hasil yang kita olah tidak hanya menjawab apakah, semua terceritakan di sini. Ya, mulai dari uji hipotesis. Nah, uji hipotesis atau uji T itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini uji T. Nah, di sini uji multikolonialitas, uji F. Uji F bisa kita lihat nih. Nah, ini uji F. Nah, ini F. Nah, uji R kuadrat juga bisa kita lihat. Jadi, tidak ada alasan cukup harus menyatakan bagaimana pengaruh ya. Semua ada di situ. Walaupun kita katakan apa, bukan berarti ya terserah sih sebetulnya apa kata dosennya lah. Tapi kalau secara statistik ya kamu sudah benar tadi. Kamu tidak waktu membuat hipotesis juga saya lihat kamu sudah benar. Kenapa? Kalau kamu mengatakan dia pengaruh positif atau negatif, nanti kenanya di sini. Nah, kalau kamu katakan dia berpengaruh positif, dia menjadi ujinya alfanya two-tailed test. Nah, artinya alfa yang kamu gunakan menjadi 2,5, bukan lagi tidak lagi bukan 2,5% ya, bukan 5%. Makanya tadi saya sudah periksa, sudah betul. Kenapa harus 5%? Karena memang penelitian sosial standarnya itu adalah alfa 5%. Di sini nanti kamu kena. Kalau duluan kamu nyatakan dia sebagai positif atau negatif ya. Barangkali demikian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini saya bentar dulu ini.